Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga ini, saya mengajak kita untuk berdoa dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor nada merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada bisi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan takhtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarkanlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permasyuri berpakaian emas dari Ofir. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kita akan belajar sedikit sejarah singkat Maria diangkat ke surga. Dan kita akan belajar dari Bunda Maria, mengapa ia dipilih Allah untuk mengandung putra Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius XII menetapkan dogma Maria diangkat ke surga. Dengan demikian, secara resmi gereja memaklumkan iman bahwa Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di dunia diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Misteri inilah yang kita kenangkan pada hari raya Maria diangkat ke surga pada hari ini. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu pertanyaan yang mesti kita dalami bersama-sama pada saat ini. Siapa itu Maria, Ibu Yesus? Maria, Ibu Yesus, lahir dari keluarga Santa Ana dan Santo Yoakim. Dia dibesarkan di dalam keluarga sederhana ini. Dan diceritakan bahwa Maria itu seorang wanita yang sangat sederhana, yang selalu setia memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam hidupnya, dan setia juga melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan hariannya. Karena Maria rendah hati dan selalu setia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, maka Maria dipilih dari sekian perempuan di dunia ini untuk mengandung putra Allah
yaitu Yesus Kristus. Maria penuh rahmat, penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai pikirannya dan hatinya, sehingga Maria selalu berbuat baik kepada sesama. Di dalam Injil yang baru saja kita dengar, diceritakan bahwa Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth dan Zakaria. Dan ketika ia sampai di rumah mereka, ia memberi salam kepada Elizabeth. Dan apa yang terjadi? Salam Maria itu membuat hati Elizabeth sangat bergembira, sampai anak di dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Ini suatu tanda bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai Maria, ibu Yesus ini, sehingga ia membawa sukacita, kegembiraan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Bunda Maria. Kita membiarkan Roh Kudus mengurapi setiap kita, supaya kita membawa kabar gembira kepada orang lain, supaya ketika kita mengunjungi orang-orang yang kita kasihi, mengunjungi siapa saja, orang-orang itu mengalami kegembiraan, mengalami sukacita yang berasal dari Allah melalui kehadiran kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Bunda Maria juga selalu memuliakan Tuhan, karena ia sadar bahwa Tuhanlah juru selamatnya. Tuhanlah yang menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan tubuhnya sendiri, sehingga ia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan hariannya. Kita bisa lihat di dalam Kidung Maria yang panjang ini, di dalamnya dikisahkan bahwa Maria selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar dari Bunda Maria untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam hidup kita, karena Allah juru selamat kita. Dia telah menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Maka kita harus memujinya, harus menyembahnya di dalam kehidupan harian kita. Maka mari kita selalu berusaha untuk mewartakan kabar gembira, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan harian kita, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar kami selalu mewartakan kabar gembira kepada siapa saja, dan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau adalah juru selamat kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.